Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianisa dengan NIM 210306027 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan Ibu dosen, yaitu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. 3 sistem kompensasi pada tubuh ada 3, yaitu dapar darah. Dapar darah ini berkaitan dengan sistem buffer, sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer ini adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fixed dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Yang kedua, yaitu sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernapasan bekerja dengan normal. Yang ketiga, yaitu kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada ketersedianya ion bikarbonat. Ada 4 sistem buffer. Yang pertama yaitu buffer bikarbonat, merupakan sistem dapar darah di cairan ekstrasel terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua yaitu buffer protein, merupakan sistem dapar di cairan ekstrasel dan intrasel. Buffer hemoglobin merupakan sistem dapar darah di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Yang terakhir yaitu buffer fosfat, merupakan sistem dapar darah di sistem perkemian dan cairan intrasel. Sistem dapar kimia hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jika dengan buffer kimia tidak cukup memperbaiki ketidakseimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang merespons secara cepat terhadap perubahan kadar ion H dalam darah akibat rangsangan pada kemoreseptor dan pusat pernapasan. Kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal menghilangkan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H secara lambat dengan mensekresikan ion H dan penambahan bikarbonat baru ke dalam darah karena memiliki dapar fosfat dan amonia. Proses eliminasi ini dilakukan oleh paru-paru dan ginjal. Mekanisme paru-paru dan ginjal dalam menunjang kinerja sistem buffer adalah dengan mengatur sekresi, ekresi, dan absorpsi ion hidrogen dan bikarbonat secara membentuk buffer tambahan. Untuk jangka panjang, kelebihan asam atau basa dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru, sedangkan untuk jangka pendek, tubuh dilindungi dari perubahan pH dengan sistem buffer. Selanjutnya yaitu sistem respirasi. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri ini juga mempengaruhi respirasi. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida. Di sini saya ada skema sistem respirasi. Yang pertama yaitu udara dari luar akan masuk melalui saluran hidung atau nares anterior menuju rongga hidung atau cavum nasalis, dan udara masuk ke laring melalui bagian belakang rongga hidung yang disebut choanai. Hidung ini berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara, dan mengatur resonansi suara. Yang kedua yaitu udara yang telah disaring di hidung kemudian masuk ke laring. Laring ini adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea.
Laring ini berfungsi melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat sehingga mencegah benda asing masuk ke dalam saluran nafas. Di dalam laring terdapat pita suara. Yang selanjutnya itu dari laring, udara masuk ke bronkus. Bronkus ini adalah saluran pernapasan percabangan dari trakea menuju paru-paru bagian kanan dan kiri. Bronkus ini memiliki fungsi membawa udara ke paru-paru. Udara dari bronkus disalurkan ke bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus yang menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus ini berfungsi mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan kontriksi dan dilatasi. Selanjutnya dari bronkiolus, udara masuk ke alveolus. Alveolus ini mengandung kantung alveoli atau kandung udara yang dikelilingi pembuluh darah kecil atau kapiler. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen yang berasal dari udara ke sel-sel darah di dalam tubuh dan pertukaran karbon dioksida dari sel-sel darah dalam tubuh ke udara bebas. Yang terakhir yaitu udara yang telah disaring dan mengandung oksigen didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah, dan udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan lagi melalui hidung dan mulut. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi atau sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3-3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen, CO2, dan NH3 diekskresikan ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepaskan kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen sangat relatif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun, ion hidrogen ini mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologis sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim, dan stabilitas membran. Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton mitokondria pada proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Produksi ion hidrogen ini sangat banyak karena dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion hidrogen ini sangat bervariasi tergantung diet, aktivitas, dan status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh, ion hidrogen ini terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, glikolisis anaerob atau ketogenesis. Di sini saya ada skema proses ekskresi pada ginjal. Proses ekskresi pada ginjal terjadi 3 proses, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Tahapan pembentukan urin di tubuh diawali dengan proses filtrasi. Pada tahapan ini, glomerulus pada darah mengalir pada aorta menuju ke badan Malpighi. Sebelum menuju Malpighi, aorta melewati arteri yang terdapat pada ginjal. Glomerulus ini adalah simpul pembuluh darah yang berada pada bagian nefron ginjal. Biasanya glomerulus ini berukuran kecil, sedangkan Malpighi merupakan bagian dari ginjal yang tersusun oleh glomerulus dan kapsula. Di dalam tahap ini terdapat 2 zat yang akan disaring. Kedua zat tersebut ialah zat yang memiliki molekul yang besar seperti protein yang akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah, serta zat yang lainnya akan ditahan untuk tidak dialirkan ke seluruh tubuh. Hasil dari proses penyaringan ini disebut dengan urin primer atau filtrat glomerulus. Zat tersebut masuk ke dalam ginjal dan disimpan ke dalam simpai Bowman. Pada filtrat, glomerulus mengandung zat-zat lain seperti garam, gula, air, dan urea.
Selanjutnya itu proses reabsorpsi, penyerapan kembali. Setelah melalui penyaringan, kemudian tahap selanjutnya adalah penyerapan kembali zat-zat tersebut, zat yang telah tersimpan tadi kemudian dikumpulkan ke dalam saluran pengumpul. Zat-zat yang akan diserap melalui asam amino, garam, dan glukosa. Zat-zat tersebut diserap menggunakan lengkung Henle dan tubulus proksimal. Lengkung Henle ini berfungsi sebagai pengatur tingkat osmotik dalam darah serta mengatur hipertonik maupun hipotonik pada urin. Sedangkan tubulus proksimal berfungsi sebagai pengurangan isi dari filtrat glomerulus. Pada tahap ini, zat yang dihasilkan memiliki kadar zat urea yang tinggi. Zat tersebut dapat disebut dengan sebagai zat sekunder atau filtrat tubulus. Yang selanjutnya itu proses augmentasi atau pengeluaran zat. Zat sekunder yang dihasilkan pada tahap reabsorpsi tersebut akan mengalir menuju tubulus contortus distal. Di sini, tubulus contortus distal merupakan tempat pelepasan zat-zat yang tidak berguna maupun zat yang berlebihan pada urin. Zat tersebut mengalir melalui pembuluh darah dan akan berkumpul pada tubulus collectivus dan kemudian akan berkumpul pada rongga ginjal. Tubulus collectivus ini berbentuk tabung sempit panjang yang berfungsi untuk menampung urin yang selanjutnya akan dialirkan kembali menuju kantung kemih. Tahapan pembentukan urin beserta zat yang dihasilkan dari ketiga proses tersebut, urin kemudian dialirkan menuju kantung kemih dan vesika urinaria melalui ureter. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan proses metabolisme pada ternak. Air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen merupakan penyusun utama dari jaringan hewan maupun tumbuhan. Dalam tubuh, air didapat 50% dari komposisi tubuh dan banyak di antara jaringan tubuh mengandung 70-90% air. Dari hasil pengamatan Rubner, tubuh dapat kehilangan semua lemak, setengah atau lebih protein, akan tetapi kehilangan 1/10 bagian kadar air yang normal dalam tubuh akan mengakibatkan kematian. Pada unggas, kehilangan 10% air dari bobot badannya melalui dehidrasi akan menyebabkan sangat lemah. Bila kehilangan 20% akan menyebabkan kematian, dan bila jumlah air dalam tubuh sangat berkurang, maka akan timbul keseimbangan natrium, di mana konsentrasi natrium akan meningkat pada bagian tubuh tertentu. Contoh pada cairan cerebrospinal, air tubuh akan ditarik karena adanya tekanan osmotik ke bagian tersebut dan akan menimbulkan odema pada otak dan asites. Terlalu banyak cairan pada rongga tubuh. Itulah sebabnya mengapa air merupakan faktor yang paling esensial pada tubuh. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme air pada ternak. Pertama, air yang ternak minum akan masuk ke dalam mulut menuju saluran cerna. Lalu yang kedua, air masuk ke pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Setelah itu, tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat yaitu terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang proses yang terakhir yaitu yang kelima, air menuju ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari manakah asal sumber air pada ternak? Sumber air untuk ternak berasal dari yang pertama air minum, air yang terkandung pada makanannya. Yang ketiga yaitu air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Contohnya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2, CO2 ditambah 6H2O. Disebut dengan proses oksidasi. Dalam metabolisme protein dan lemak, air metabolik yang dihasilkan 42 dan 107. Dan dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik dapat memenuhi kebutuhan ternak yang tidur. Pada musim dingin dapat mempergunakan timbunan lemak ini untuk persediaan kebutuhan energi dan air metabolik memberikan cukup air untuk memenuhi air yang hilang karena proses pernapasan dan penguapan.
Air metabolik ini dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung hidrogen. Glukosa menghasilkan 60%, air, sukrosa menghasilkan 57,9%, dan pati menghasilkan 55,5%. Selanjutnya itu pertanyaan yang keempat adalah bagaimana cara menghitung air metabolik. Di sini saya ada contoh, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah di sini saya sudah ada tabel zat-zat makanan. Di sini ada karbohidrat, yang pertama ada karbohidrat, air metabolik yang hasil oksidasinya itu 60%. Rata-rata kalorinya itu 400 kilokalori, dan air metabolis per 100 kilokalori energi metaboliknya itu 15,0. Yang kedua di sini ada protein. Air metabolik hasil oksidasinya itu 42 gram, dan rata-rata kalori 400 kilokalori. Air metabolisnya per 100 kilokalori, energi metabolisnya 10,5. Selanjutnya di sini ada lemak. Air metabolik hasil oksidasinya ada 1000 gram. Rata-rata kalorinya ada 900 kilokalori, dan air metabolis per 100 kilokalori, energi metaboliknya itu 11,1. Air metabolik dari 100 gram ransum, 10 gram protein dikali 4, 40 kilokalori, 20 gram lemak dikali 9, 180 kilokalori, dan 55 gram karbohidrat sama dengan 220 kilokalori, dan dijumlahkan menjadi 440 kilokalori. 40 kilokalori protein itu menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori menjadi 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,11 kilokalori menjadi 19,98 gram air metabolik. Selanjutnya 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,15 kilokalori menjadi 33 gram air metabolik. Jadi kalau dijumlahkan semuanya itu yaitu 57 gram air metabolik. Jadi bila ransum 1 kilokalori, maka air yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kilokalori, energi metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 menjadi 420. Selanjutnya 180 dikali 11,1 menjadi 1998. Selanjutnya yaitu 220 dikali 15 menjadi 330. Jadi kalau dijumlahkan semuanya menjadi 5.718 gram air metabolik. Pertanyaan terakhir adalah faktor apa saja yang mempengaruhi ekresi dan kebutuhan air? Faktor-faktor yang mempengaruhi ekresi dan kebutuhan air, keseimbangan positif bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh, sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Air yang hilang dari tubuh dapat melalui yang pertama, hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Untuk yang kedua, faktornya hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites. Terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Faktor yang ketiga yaitu hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Faktor yang keempat, saluran pencernaan.
Bentuk pakan dan susunan pakan merupakan pengaruh nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Dan karena bentuk feses pada kambing itu berbentuk bulat-bulat kecil, sedangkan feses pada sapi itu seperti seperti cair namun tidak terlalu cair. Dia mengandung serat yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin itu saja juga yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu Tati Vidyanasari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.